Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Yang tidak jawab salam mudah-mudahan tidak masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terlambat jaringan sampai di luar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Saya memohon Bapak Ibu mengikuti doa yang saya baca. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ini doanya Nabi Musa alaihissalam saat membelah lautan. Kita ini kan berada di pinggir laut. Tadi sore saya jalan-jalan ke sana minus Surabaya. Ketika Fir'aun dikejar, ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa alaihissalam sampai di pinggiran laut, di depannya adalah lautan yang sangat luas, kiri kanan tidak ada jalan, sementara Fir'aun dan bala tentaranya siap untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Allah perintahkan kepadanya, pukulkan tongkatmu di lautan. Beliau melaksanakan perintah Allah, dipukulkan satu kali tidak terjadi apa-apa, dipukulkan dua kali tidak terjadi apa-apa, dipukulkan tiga kali tidak terjadi apa-apa. Datang malaikat, wahai Musa, Allah yang perintahkan pukulkan tongkat, tetapi elodwa koyolo wahai Musa. Maka dibacalah doa tadi, Allahumma ya Allah, lakal hamdu, segala puji bagimu, wa ilaikal mustaka, kepadamu aku adukan segala urusanku, wa antal musta'an, engkaulah yang sebaik-baik penolong, la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali darimu. Napepekang itongkai Nabi Musa, terbelah lautan menjadi jalanan. Alhamdulillah. Jadi kalau ki mateka, coba-cobalah, kalau belum ada kapal, ambil tongkat, baca doa tadi, pukulkan di lautan, napakin lupa, insya Allah tenggelam kita. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, yang saya hormati Bapak Lurah, yang saya hormati para pengurus Nahdlatul Ulama, para alim ulama, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahim bersama seluruh pengurus, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para ibu-ibu majelis taklim, para santri santriwati, luar biasa santri kita. 9 Desember 2017 saya ceramah pertama di masjid ini, santrinya baru sekitar 40 orang. Sekarang 2 Maret 2022 saya datang lagi ceramah, dan alhamdulillah santrinya kurang lebih 600. Itu kan luar biasa. Ada santri 01, mana santri 01, ada santri 02, ada santri 03, 04, 05, ada santri 06, ada juga santri 07. Mana santri 07?
Degage hadir. Iya. Ini luar biasa perkembangan. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Isra dan Mi'raj ini diawali dengan kesedihan yang dialami oleh Rasulullah, maka dikenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Itu artinya bahwa Rasulullah pun bersedih. Kita yang hadir ini pun sering bersedih. Biasa mana Ki Masara? Oh ibu, oh ibu, itu aja itu natinro. Oh ibu, biasa Ki Masara, letu sarana bapak kemenak, letu sarana bapak-bapak, letu sarana ibu-ibu kira-kira pacar mai angkat toga sarana, agak tumis sengi, sama nato naik tebolaku. Tetapi itulah kehidupan. Maka ketika saya naik mobil, tiba-tiba ada mobil truk di depan saya baca tulisannya di belakang, agak bacana padahal lasai. Foto yoro saya kirim ke teman-teman, saya bilang cocok tuh ya padahal lasai. Tapi angka mi tahu nata melasai. Nabi bersedih. Kenapa Nabi bersedih? Oleh karena pertama paman Rasulullah meninggal yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib palapi arona nabita, bahkan di dinding Ka'bah tertulis, siapa yang mengganggu Muhammad iya newa niga yaro amorena nabita Abu Thalib, pelindung Rasulullah. Tapi ada juga paman Rasulullah Abu Jahal, Abu Lahab, loto simpuni anorena. Bahkan pernah dia berkata, siapa yang membunuh Muhammad saya kasih 100 unta. Jadi anak-anakku sekalian, angka tuna amoreta tuli melo minta ki berhasil akapala kona soal biaya saya akan bantu kamu. Siapa itu? Amore Makanja. Tapi narikun ke amore tuli melo mi malemekan anorena anggota anak Abu Jahil itu. Betul apa tidak? Karena tidak sedikit di antara keluarga kita pun mengatakan aja nama kafala. Ya. Aja nama kafala mancaji imam bo mamatu nih kemakada. Maka saya doakan dari santri-santri Baitur Rahim ini akan lahir anggota DPR yang hafal Al-Quran, akan hadir Bupati Kolaka yang hafal Al-Quran, akan hadir para polisi, para tentara, Satpol PP, pengusaha yang hafal Al-Quran. Itu kan luar biasa. Ya, bupati hafal Al-Quran, polisi hafal Al-Quran. Dari mana dia? Baitur Rahim, luar biasa. Ini yang menyebabkan Nabi sedih, mati amorena. Yang kedua adalah meninggal istrinya. Kira-kira bapak-bapak yang hadir ini kalau mati beneta Masara Matoki kan? Shooting cede ya, supaya dilihat sama istri. Malu pemenisorana tidak. Ya, saya yakin pasti sedih. Ya, pasti sedih. Siapa sih yang tidak sedih kalau meninggal keluarganya? Jangankan istri yang meninggal, jangankan suami yang meninggal, BPKB motor mate nato Masara nasabak lo situ di wajah. Apalagi meninggal adalah istri. Dan memang luar biasa, Nabi punya istri namanya Khadijah. Khadijah ibu, oh ibu, tis semua Khadijah, kenal Khadijah? Oh, kenal di mana? So kenal toh? Khadijah wanita kaya. Iro Khadijah sogi talangga-langga, wanita kaya, penampilan sederhana, hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, Khadijah wanita kaya, penampilan sederhana, hartanya untuk agama Allah. Beda dengan istri sebagian kita. Detumana namalada asogirenna, penampilan taliwa-liwa kedikna luar biasa. Beda apa tidak? Beda. Suatu ketika Khadijah menangis. Rasulullah bertanya, wahai istriku, kenapa engkau menangis? Khadijah menjawab, ya Rasulullah, aku menangis
karena melok mo pakak masih dekat na capuni agagaku. Kalau ibu-ibu suaminya pulang dari sholat Jumat lalu kemudian menangis, suami bertanya, "Magi mutarindi?" Istrinya menjawab, "Ir potarikat deng. Ye kowita jabatamu matanre oto musiaga duitmu do keega luas sawah dan kebunmu, tapi yang membuat aku menangis lemuna nyawata deng joko komak juma sise bumu tepak ko mersigi Oh ibu biasa mau tari gara-gara makro tega agak ya siaga boleh napa banyak kau tari 500 sebu maka delaken na ya ko tosi 500 sebu tepang iko fajar tari iya tosi tari. Khadijah berkata, "Ya Rasulullah, jika saya meninggal dan hartaku sudah habis kau pakai di jalan Allah, gali kuburanku dan ambil tulang belulanku yang telah memutih, ikatkan tulang itu pada jembatan agar pasukan Islam bisa melewati jembatan itu untuk menegakkan agama Allah." Buku-bukunna sendiri Khadijah melok nasidaka on robasana. Andai kata Khadijah hadir di Kabupaten Kolaka, maka pondok tahfiz walau 600 santrinya siap menanggung biaya aja nama kamaja iya mana tanggung kalau Khadijah hadir ya. Tapi insya Allah akan hadir Khadijah di Kolaka. Oh ibu, ini para penghafal ini ahlul Quran ini ahlullah ahlul Quran ahlullah, orang-orang yang ahli Al-Quran, keluarga mana pun Allah Ta'ala ya. Kalau mau menjadi bagian keluarganya Allah urusui pakafalai, masukkan anaknya. Kalau tidak ada anaknya biayai mereka. Biasa mau kau gana natirang masyarakat ekwe Andre biasa kinalinga waju baru nah yang kalingai ya biayai mereka. Kau jadi ahlul Quran, bagian dari keluarganya Allah. Saya teringat bapak ibu ada di Bulukumba meninggal bapaknya. Kalau saya tidak salah ingat anaknya 9. Setelah meninggal bapaknya ada hotel yang ditinggalkan. Setelah ayahnya dikubur berkumpul mereka semua bersaudara. Saudaranya yang tua mengatakan begini, "Alhamdulillah atas didikan orang tua kita semua ini sudah punya pekerjaan. Alhamdulillah masa gena mana balancai. Bagaimana kalau hotel yang ditinggalkan oleh ayah kita, orang tua kita, itu kita wakafkan menjadi pondok tahfiz?" Alhamdulillah, usulan diterima, tidak ada yang protes. Akhirnya hotel yang kurang lebih nilainya 11 miliar. Bayangkan, 11 miliar nilainya hotel ini diwakafkan menjadi pondok tahfiz. Boleh si bali bola nama bici bae iya sad di mana nemita kok. Manangka nanekku mau berak bawah hotelmu nilainya 11 miliar. Andai kata kau kalola maka anak-anakmu akan semakin jaya. Anak keturunanmu bisa menikmati mana neka. Maka dia lapong anak-anak iya tuh mana nemita kok. Magito sini kok mana nek natanya anumu. Betul apa tidak? Iya saapun nafunana amboku de umana. Justru kau lihat, inilah harta sesungguhnya yang akan dinikmati oleh orang tua saya. Sebelum corona saya berkunjung di sana, berapa anak-anak yang mondok? 130. Itulah pondok Al-Askar yang ada di Bulukumba. Tinggal di hotel, semua biaya renovasinya ditanggung oleh keluarga mereka. Dan alhamdulillah tiap hari mereka baca Al-Quran, tiap bulan mereka simaan khatam Al-Quran. Berapa pahala yang dilimpahkan kepada orang tua itu. Bahagia kalau kita meninggalkan anak seperti ini. Na mega mo anak-anak nabaluk bolewe na botorangi, nabaluk bolewe ne lunga minuman, nabaluk bola dari sabakar lofegay. Inilah anak yang betul-betul mengingat orang tuanya. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa penting anak-anak kita mondok Bapak Ibu? Seorang ulama berkata, benteng terakhir umat Islam untuk generasi kita ini adalah pondok pesantren. Saya punya anak kelas 3 SD, saya tinggal di Wajo, saya kirim ke Bulukumba.
Wajo Bulukumba perjalanan kurang lebih 5 jam. Anak saya kelas 3 Joko Koma Pondona. Sekarang sudah kelas 5 SD. Corona kemarin saya tarik kembali karena kita susah masuk ke dalam. Dan alhamdulillah hari ini kelas 5 SD sudah hafal Al-Quran 10 juz. Alhamdulillah. Ikotannya ini patame anak takwe lo salah anak pengaruh anak aku ke luar biasa. Beda dengan kita dulu. Metoki ko ambota, masemeng ambo kita metoki, maku ke anak newewaki. Kalau tidak ada pendidikan agama, manrasa nanata. Bapak Ibu sekalian, ini yang mengawali Nabi sedih. Akhirnya Rasulullah diperjalankan. Subhanalladzi asra bi abadihi laila minal masjidil harami ilal masjidil Aqsa. Maka saya doakan Bapak Ibu yang hadir, santri-santriwati, saya doakan mudah-mudahan Allah berikan rezeki berkunjung ke Masjidil Haram. Mau berangkat haji? Mau berangkat umrah? Saya teringat ada orang kaya. Siapa anak-anak pondok tahfiz mampu menyelesaikan hafalannya, saya kasih hadiah umrah. Nah, mudah-mudahan nanti di Kolaka ada yang seperti itu. Amin. Kami koje. Mudah-mudahan di Kabupaten Kolaka ada yang kasih umrah anak-anakku sekalian. Terlambat nama kami. Den Rifana Wadi. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Salah satu hikmahnya adalah bahwa untuk sampai pada derajat kehusyuan di dalam sholatmu, supaya bisa mi'raj, perbaiki dulu hubunganmu terhadap sesama manusia. Tapi megatoje tau koirita tuli mas sempajang dek nasi wada mak bali bola. Oh ibu, oh ibu, biasa kiki minta tau dia nasi wada mak bali bola. Rajin sholat dia nasi wada mak bali bola. Padahal hubungan kepada manusia diperbaiki. Nabi menyampaikan, la yahillu li muslimin ayyahjur akhahu fawqa salasin. Puradik na halal sedih selan benci pada nasalat na liwangi talungasoy. Bukan hanya dari Masjidil Haram langsung ke Masjid Al-Aqsa, tidak. Nabi melewati beberapa tempat. Nabi singgah di Madian. Madian itu adalah tempat hijrahnya Nabi Musa. Nabi Musa hebat. Dia tidak mau bersenang-senang kalau masih ada umatnya yang melarang. Nabi singgah di Madinah, tempat hijrahnya Rasulullah. Maknanya adalah yekoloko madece mesti hijrah. Nabi singgah di Bethlehem, singgah di tempat kelahiran Nabi Isa. Nabi Isa simbol pengorbanan. Begitu miskinnya Nabi Isa, ketika dia lahir, kain yang akan menutupi tubuhnya pun sulit untuk didapatkan. Dan apa ada ini so gimana ki? Meloni jaji anata sudah siap bajunya. Prediksi laki-laki perempuan sudah bisa dipastikan. Sudah dikasih peralatan-peralatan perlengkapan bayi, bahkan namanya pun sudah dikasih dengan nama-nama yang terbaik. Nah, maka kasih nama anak Abdullah, Muhammad Yunus, ya, Muhammad Idris. Ya tona anak-anak makku kayakko dikasih nama alena si Rubai. Dikasih nama Muhammad Ibrahim. No kisi kewajunna Bram. Bram. Dikasih nama Abdullah. No kisi mondri Bleki. Padahal dia niseng-niseng Bleki asu bolong. Yang penting gaul. Dikasih nama Muhammad Sulaiman. Nah singkat sih Sule. Itu nama doa. Jangan sembarang panggil. Ketika ada anak yang gemuk, dia panggil oh comok. Lah comok. Tiap hari lah comok. Beda bekak nih. Sebaliknya ada yang kurus, dia panggil lah cadok. Lah cadok. Pede manifi nih. Jadi nama itu adalah doa. Ya. Jadi dulu kita sering nama kita dirubah oleh Andre Guruta kalau nama itu tidak punya makna. Nabi singgah di Bukit Tursina. Bukit Tursina di mana Nabi Musa menerima wahyu. Bukit itu ketinggian. Maknanya adalah ilmu. Maka anak-anakku yang hadir ini,
Setelah hafal Al-Quran lanjut sekolah. Yeko de gaga pak bisangan natawena marisa. Satu contoh. Ada orang yang sipit matanya, aja netapu makara Pole Vega, mau ketemu dengan Bapak Bupati dan ingin mengajukan proposal. Dia tanya, di mana bisa ketemu Bapak Bupati? Oh, di masjid. Bapak Bupati sedang ke masjid. Yeko joko kemak berejama akan ditandatangi proposal. Tapi saya bukan Islam, saya tidak tahu sholat. Oh gampang, sholat itu apa yang orang lain lakukan ikuti saja. Baca anak demi sengi aceh bawa no ekot tatong itawe tatoko rokok itawe rokok kok. Nah, itulah yang terjadi. Bapak Bupati di saf yang pertama, dia di saf yang kedua, supaya selesai sholat tanda tangan proposal. Tapi apa yang terjadi ketika sholat? Dia ikut berdiri, dia ikut takbir, dia ikut ruku, dia ikut sujud. Nah ketika sujud, irna mondrinna irtomak guru mas sempaja angka anak-anak mondrinna. Ye anak-anak lo kak nasa macule-cule tau baru kak masih gie. Namanya anak-anak macule-cule. Ketika dia sujud, igeti paling mondri. Igeti akan igeti. Dari sepawi. Ya, yang jelas igeti paling mondri. Namanya ilmu dasar agi na pegau tahu ya torong pegau. Akhirnya igeti i alena magati tolayolo. Nagati Pak Bupati. Coba nih. Selesai sholat bukan tanda tangan proposal. Ya, Pak Jad guru tawamu. Coba. Itu kalau tidak ada ilmu. Betul apa tidak? Maka Al-Quran ini ketika diturunkan, Nabi SAW berada di Gua Hira, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril dan dirangkul sebanyak 3 kali. Dirangkul pertama, Iqra ma'ana bikari. Dirangkul kedua kalinya, Iqra ma'ana bikari. Dirangkul ketiga kalinya makin keras. Lalu kemudian dibacakanlah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apa maknanya? Untuk memahami Al-Quran 3 fase. Pertama adalah how to read, bagaimana membaca Al-Quran. Anak-anakku makasih mana nih bacaan anak-anak nulle mega na tomato nakala. Karena sering juga ada orang watuna ipanika isur mas syahada dena makanja tapuna. Coba kau syahadat dulu, ikuti Pak Imam. Ashadu, tulima kali asadu. Diulangi lagi ashadu, asadu. Diulangi lagi ashadu, asadu. Lalang atin na fuima lo sadu tong aku tumatu. Bayangkan makumis dan semengaji. Coba. Yang kedua adalah how to learn, bagaimana mempelajari Al-Quran. Setelah khatam nak 30 juz, kau lanjut sekolah, kau pelajari Al-Quran. Yang ketiga how to understand, bagaimana memahami, mengamalkan Al-Quran. Ada seorang nenek, ini nenek dia cucunya lari-lari, tiba-tiba sang cucu ini tidak sengaja menginjak Al-Quran yang terletak di dekatnya. Cucunya lari-lari menginjak Al-Quran secara tidak sengaja. Begitu marahnya si nenek, dia jewer cucuna. Pokoknya anak kapipi. Ya. Macai pun Allah Ta'ala. Magi mulai cak Al-Qurannya. Nak bu dari apona pajana nenek pajana. Aro. Tapi apa yang terjadi setelah cucunya menangis? Si nenek pun keluar rumahnya. Keluar rumah pun tidak menutup auratnya denal jilbab. Mateka bali boleh cerita jakna bali bolana. Pertanyaannya, siapa yang injak Al-Quran? Cucunya atau neneknya? Nah, siapa yang injak Al-Quran? Cucunya atau neneknya? Lonia ceriko neneknya ya. Secara lahir memang cucunya, dia tidak sengaja, tapi dia marah Al-Quran diinjak. Tetapi secara hakikat kau yang injak Al-Quran. Keluar rumah tidak menutup aurat, lalu kau mateka mak bali bola mak gosip. Beda kalau ibu-ibu yang ada di Baitur Rahim, dena poji mak gosip. Betul apa tidak? Dena betul. Yang mana kemana timunan nakna onrona nakna naumatin romana nato ya. Hadir yang dimuliakan oleh Allah, itu Bukit Tursina yang pada akhirnya setiap nabi
Sehingga di tempat-tempat yang saya sebutkan, Nabi itu sholat 2 rakaat. 2 rakaat di Madian, 2 rakaat di Madinah, 2 rakaat di Bethlehem, 2 rakaat di Bukit Tursina. Kenapa Nabi 2 rakaat dia sholat sunat 2 rakaat? Itu artinya bahwa kemampuan manusia itu terbatas. Kemampuan yang tidak terbatas itu adalah kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perjalanan Isra dan Mi'raj ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Muhammad yang berjalan dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, baru kemudian naik ke langit, lalu sampai ke Sidratil Muntaha, yang saat itu orang melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, dia butuh waktu 1 bulan. Berangkat 1 bulan, pulang berarti 2 bulan PP. Muhammad ini hanya lailan, di waktu malam, malamnya pun sebentar. Itulah bentuk kekuasaan perbuatan Allah yang memperjalankan elona fungala ta'ala. Bahkan ketika Nabi sampai di Masjid Al-Aqsa, dia tambatkan burak. Bayangkan, burak binatang dari surga, barkon dalam bahasa Arab, artinya menyamai kecepatan kilat. Yang dibawa adalah Muhammad nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, ditamani oleh malaikat Jibril pun adalah cahaya. Nabi sampai di Masjid Al-Aqsa, nasyurang burak padahal menurut logika agama alamat syurang, nah dia lalu tu salah, yaitu perintah pun Allah ta'ala na curi. Tapi itu maknanya engkau manusia asyurang agak gawe, baru kemudian bertawakal. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Oh ibu, makanya dia Andri Guruta ye koloki matinro baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Siapa yang baca itu sebelum tidur akan terhindar dari 3 hal. Pertama, dekna nale banjir bolata, selama ternyata kowirinna salo monro bolata. Karena kalau dia tinggal di pinggir sungai itu bukan banjir, memang langganan. Siapa suruh tinggal di pinggir sungai dekat air? Yang kedua, terhindar dari kebakaran. Yang ketiga, terhindar dari pencurian. Makanya saya selalu baca kalau masuk di masjid supaya sandal saya tidak hilang. Ya. Kalau sudah baca Bismillah 21 kali baru tidur, walau ada pencuri yang mau naik di rumah, nah dia nita dengenge. Ya konita dengenge, dia nita di mana pintu rumahnya. Nekonita pintu dia tidak bisa buka. Ya boleh kota bukai barakat Bismillah denulet tamaiwe. Ya boleh nare kota me barakat Bismillah denite tegi monro tataro ulawatta. Ya boleh konaitai denule malai. Ya boleh nare konale barakat Bismillah napa lesu. Ya minare kode na lesu tadeni itu. Betul apa tidak? Magi na tadeng aja bana menggoncingi taro bawa ni saliwang pura ni ubaca Bismillah, maka dia pacar me baca dia natat dia gagamu tanya baca salah iko baca apa. Betul apa tidak? Ya, saya Pak Kemenak sudah vaksin ketiga. Ya, vaksin pertama sudah, vaksin kedua 3, vaksin keempat ketiga sudah. Ya kung kamu vaksin keempat iko menicau sontika peman kaje lasa cia fajah. Ya, betul apa tidak? Mana kemana lasa cia fajah? Mana ketuli berganti nama Corona Omikron. Ya. Jadi fura nama vaksin booster. Makanya bukan hanya pakai masker, bukan hanya cuci tangan, bukan hanya jaga jarak, elo doako. Tapi bukan hanya doa, alampu ko. Kenapa terjadi musibah? Salah satunya dosa-dosa manusia. Oh ibu, megaladat dosa. Oh ibu, biasa kata lelaki tak? Biasa. Tapi biasa toking ada lelaki tak? Mega dosa anak timutai. Ya. Maka kalau mau terhindar dari corona, baca Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. We katalluri elee, we katalluri arawinge. Siapa yang baca kata Nabi terhindar dari musibah.
an kasih di toma-toma pak guru baca ya rona ya kamu baca napa kau mangoto dia akan aku abala kau baca lo naik motor dia akan aku abala mau baca napa joko makapala dia nak telak kapala. Tapi suatu ketika orang tua yang mengajarkan orang dengan bacaan tadi, dia pergi naik mobil, ternyata mobilnya masuk di jurang. Follow di mana? Datanglah orang bertanya, bukankah kita yang mengajarkan doa? Mau baca ye, dek nakan nakwa bala, nah ikut tu follow lima boy. Apa jawabannya? Itta ittana ubaca ya baca tungkat meloku mesu saya baca. Mau keluar saya baca, tapi napan natoyar asoi walufe baca. Coba. Iza ja'al bala'u umiyal basar. Kalau akan datang musibah, tertutup pandangan. Biar kau hebat, baca-bacamu banyak, tapi kalau itu adalah takdir, tidak bisa meleset. Kalau mana ya lufe baca. Itu sebabnya selalu bergantung kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Dek gaga set di kok kejadian rebonna ye tanaiwe sangadina el ulena pung Allah taala termasuk kematian. Coba Nabi tadi sedih meninggal istrinya, mati kasih. Oh ibu, siap nih ke mati? Main ame tahu. Coba bapak-bapak saya tanya, siap nih ke mati? Hai madodong, anak-anakku saya tanya, siap mati? Siap. Maga muita. Maga muita. Ya ro baraka nak kurangnya dia name to mate ka aku rau tiwi aro. Oh ibu, siap mati? Tajan nih. Tajan nih malaikat maut. Iya. Pokoknya siap atau tidak, rela atau tidak, mau atau tidak. Ini rapi wattunna salah saiko. Biar punya jabatan, maka kalau punya jabatan jangan sombong. Natika kau malaikat maut. Punya harta jangan sombong. Natika kau malaikat maut. Punya ilmu jangan sombong. Mati itu pasti. Nah, misalnya tanda kematian. Kata Rasulullah, kalau sudah sholat asar, coba taruh limata riasena posita. Ya, angka mana mau posita toh? Kalau di sini tidak ada pusarnya, makhluk langka ya tuh. Iya. Cuma kalau tak dan ini posita aja nemu rusui. Aja mateka selatan, asosenengi na tak dan na posimu. Padahal syukur ko na tak dan na posimu. Beneng ini na tak dan na maga na lampe na pada kabala mulai mo tiwi. Patada ngelimata riase na posie, ye kon kana mata kwe tak kon kana mata tak. Itu tanda 40 hari datangnya malaikat maut. Jadi insya Allah Bapak Ibu besok asar coba. Kalau sudah ada bunyi begitu tinggal 40 hari ajak namuan jadi calon anggota dewan. Tanda 7 hari biasanya Allah beri sakit. Orang sakit dia nulem mandrewe. Tapi kenapa secara tiba-tiba yang tadinya tidak bisa makan tiba-tiba dia makan semua yang di depannya, bahkan minta tambah. Menurut pak kita mata dia sehat, tapi menurut tanda kematian itu 7 hari. Tanda 3 hari. Oh ibu macawe nih 3 hari pahlawangan alien rob bagian tengah. Kalau di sini ada berdetak lalu kemudian terasa enak, terasa nyaman, tanda 3 hari. Ya minarekom mata ikwe nasabak losi di wajah cicilange baja. Nah itu urusan masing-masing, bukan urusan malaikat maut. Tanda 1 hari di belakang ubung-ubung. Kalau di sini berdetak kencang, menurut Rasulullah tidak sampai asar. Saya pernah datang ke rumah sakit, Pak Ustaz tolong lihat ibu saya pegang di belakang ubung-ubungnya sudah berdetak. Saya bilang jangan kau tinggalkan ibumu, ganti bajunya, karena orang meninggal akan dibangkitkan dengan baju yang dia pakai saat meninggal. Makanya kalau ada orang sakit jangan sembarang baju kau pakaikan baju yang layak, pakaikan baju yang bagus, karena orang meninggal akan dibangkitkan dengan baju yang dia pakai saat dia meninggal. Kalian anaknya bacakan satu di antara 2 surah Ar-Ra'd atau surah Yasin. Kenapa? Agar setan tidak datang mengganggu.
ketika sakratul maut, itulah langkah terakhir setan menggoda manusia. Dan satu anaknya bacakan la ilaha illallah di telinganya, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Karena Nabi menyampaikan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Aro lemakna. Oh ibu, kalau mau mati baca la ilaha illallah masuk surga. Dek minakan Nabi tak langsung masuk surga. Kenapa? Ini umat Rasulullah ada dua. Ada umat Rasulullah yang langsung masuk surga, tapi ada juga umat Rasulullah tidak langsung, transit dulu di neraka, nanti bersih dosanya ditarik masuk surga. Nah, bapak-bapak yang hadir ini langsung masuk surga atau transit dulu? Langsung apa transit? Elo tuh langsung samana dega dosana. Tapi itulah doa kita, wakina azaban nar, jauhkanlah kami dari api neraka. Maknanya masukkanlah kami ke dalam surga secara langsung. Akhirnya minta maaf pula, kau suaminya minta maaf sama istri tak. Ini adalah momen terakhir, minta maaflah. Makanya ibu-ibu kalau suaminya sudah sakit minta maaf, wahai suamiku tak dampang kak mega tu dosaku. Di antara dosaku, kalau uangmu hilang 100.000 per hari, selalu saya bilang, oh jin lagi yang ambil itu, jin itu malai. Ternyata wahai suamiku, ternyata jin malai. Iya tutuli malai, tak dampang memang. Kata suaminya, oh pantas saya heran, uang yang saya simpan di dalam Al-Quran ternyata masih bisa diambil jin. Ternyata bukan jin yang ambil, funggawana paling jin malai. Lo mau foto lima di nelakemu. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Sebelum asar dia meninggal sesuai tanda. Tidak lama saya dipanggil lagi, postas tolong datang ke rumah, lihat ayah saya lihat ayahnya. Ukarawa mondri metasi, saya bilang jangan kau tinggalkan ayahmu, menurut tanda dena rapi asara, panggil saudara-saudaramu, kau minta maaf sama ayahmu, kau perbaiki pakaiannya dena rapi asara. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Alhamdulillah hari ini sampai hari ini tuh mau firotawe. Ya, masih hidup. Biasa majama-jama kakak ilat dan utapu mati nade na jaji. Ya, jadi benar kata Imam Al-Ghazali, yang namanya tanda bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Maka jangan kau cari tanda itu, tapi yang kau harus cari adalah bekal apa yang kau siapkan dirimu sebelum kau mati. Hadir yang dimuliakan oleh Allah. Nabi SAW kemudian diperjalankan sampai Nabi menerima ibadah salat. Oleh karena itu, bagaimana sahabat menerima ibadah salat? Luar biasa. Kalau ada yang bertanya, rahmatnya Allah di mana? Rahmat Allah ada di masjid. Ketika masuk di masjid baca, Allahumma ftahli Abu Rahmati. Puang, bukar kababana pamase. Masuk di masjid, ini masjid terrahmat. Nah banyak orang, ya Allah rahmati saya, puang tamasaika. Peku caramu melodia masih pungalatal namu baban nama sigi detunan kamitai. Nah banyak orang Bapak Ibu dekat rumahnya dengan masjid de nengkana joka mak berjama. Kira-kira di Kolaka ada yang begitu? Ada? Dena pada Kobetur Rahim, semua yang dekat masjid semua masuk sholat di sini. Betul apa tidak? Ya. Betul apa tidak? Akan bawana betul. Ya, mau ada tulisannya. Banyak masjid hanya diisi oleh artis KDI, kate doja imam. Banyak masjid megangi alirina naya tomak berjamaah. Itu saja kalau hari Jumat khutbah berlangsung, masih banyak di luar. Aga mo alam mon risalio pada tamu mengkalinga katubah mulolonga baraka pamase berkah rahmat ada di masjid. Maka para sahabat memahami setelah masuk di masjid dia di saf yang pertama. Maka anak-anakku sekalian para jamaah, kalau sudah masuk di masjid di saf yang pertama kau. Kenapa? Nabi menyampaikan innallaha majapufung Allah ta'ala wa malaikatahuna niya malaikatna yusalluna ala safil awal. Itu bersalawat kepada mereka yang berada di saf yang pertama. Makanya aja tasi sorong-sorong idi nafung ngaji loyolo idi nafung ngaji iko nana idi nafung ngaji macotoni
mapute ni gamata macawe ni mate ini na terpaksa menre emosi na agak muasab. Wah dijaji yolo kau mati nih ya. Oh cucu tuh jawabannya. Bisa jadi kau duluan mati daripada saya. Bukan persoalan mati dan tidaknya, persoalannya siapa yang duluan isi saf. Rahmat Allah di depan. Salawatna pungallah ta'ala rirufatawe pamase. Salawatna malekae rirufatawe parilo doangan. Maka saf yang pertama diisi lebih dulu. Maka ada sahabat Nabi onrobatena nak kaceceng saf yang pertama magati kasih lo masigi, tapi ternyata sahabat yang lain lebih duluan, maka dia berada di posisi saf yang kedua. Sebelum sholat apa yang dilakukan? Nakab biolona sahabat, bolehkah saya maju di saf yang pertama, kau mundur di saf yang kedua, selesai sholat ambil kebunku yang luas itu. Apa kata sahabat di saf yang pertama ini? Saya tidak mau. Rahmat Allah jauh lebih besar di saf yang pertama ini ketimbang kebunmu yang begitu luas. Kira-kira ini Pak, ya kung kata pak kabiki pungaji. Ini sorok lo monri, iya sorok lo yolo, selesai salat ambil motorku di luar. Ditukar apa tidak? Ditukar apa tidak? Tidak. Nih gamak dah. Mana sana sele? Apa buktinya? Sedangkan malah pamo pada timun romi saliwan. Apalagi kalau Jumat tulis sapa aliri. Bahaya tuh ya. Kalau khutbah Jumat tulis aku aliri sandre. Pada sandre na alena beliau. Ya sandre tasoro. Ya kalau Jumat akar itu tuh kok sandre. Sedangkan nama neakatem mengkali ngakatoba angka setang itu lima ganggu. Apalagi aliri nonroy. Si kamu akatoba nate memetin rona. Pura mani masam paja na pitadu pungaji otoni. Pura ni masam paja, pura ni. Mana magati lada, dia na magati. Iko memetin romu. Itulah setan. Itu saf yang pertama. Bukan hanya itu, kemuliaan salat. Nabi menyampaikan siapa yang membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, lalu ditambah Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, gufirat khatayahu walau kana mithla zabadil bahri. Allah ampuni dosanya walau dosanya itu sebanyak busa di lautan. Ini dosa kepada Allah, dosa terhadap manusia tidak dimaafkan. Contoh bapak-bapak yang hadir mungkin waktu SMA dulu betah-betah cedek. Ya senge betah-betah cedek biasa makan di kanting mandre sanggara 5 tak 2 mina wajah. Enger dosa tai. Ya, dia makan 5 tapi sesungguhnya yang terlihat 2. Kau masih dituntut nanti. Makanya sapa Pak Bulu sanggarai wajah alina sanggarai. Deni gapa ustaz mate nih sapa anak-anak ahli waris. Namun anak-anak dia tuisangi berapa nilainya itu alina sanggarai sedekahkan di pondok tahfiz Baitur Rahim. Niat pahala untuk Pak Bulu sanggarai maka lepaslah utangmu. Masa gue lepet? Maka ada kisah Bapak Ibu, engkau sedih tahu kenapa dia masuk dalam neraka? Bukan karena dia banyak dosa, tidak. Kenapa dia masuk dalam neraka? Jama-jaman nama teke aju. Ye kufuran teke aju natawe, dia dapatkan gajinya halal. Tapi kenapa dia masuk dalam neraka? Ternyata ketika dia bawa kayunya orang dengan kudanya, nateke aju natawe. Saat itu manrefah. Dia makan mangga. Ketika makan mangga angka cedek masal irafawe ko isinna. Akhirnya nala maniha cedek, nala cedek ajun natawe, nala sebagai pasula isi. Yetona ro patame rana kana saba nalu femmelo halalakna yero nak nalewe pasula isi. Coba bayangkan. Oh ibu, pasula isi. Maka nareko patot do nyonyang alirin na tawe
bola na tetala jangan ma perkara keserumun rina pung Allah Ta'ala iya naro perlu na maniniki. Makanya saya sampaikan tadi di Kolaka Timur bahwa Nabi itu diperjalankan, sebelum diperjalankan bukankah dibedah dadanya, diambil hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam, bukan karena hatinya kotor, tetapi mencuci di situ adalah agar setan tidak lagi mengganggu Rasulullah. Maka kita kalau mau khusyuk sholatnya mesti bersih semua, bersih pakaiannya, makanjak batena majene, makanjak batena ceme. Bukan hanya itu, halal pakaiannya, halal songkona, halal wajuna, halal lipana. Bukan hanya itu, ternyata makanan yang masuk dalam tubuh kita dijamin halalnya. Bagaimana mungkin kau bisa khusyuk di dalam sholatmu kalau energi yang kau pakai sholat bersumber dari sesuatu yang haram? Makanya anak-anakku yang hadir, para santri, akong ke Indominna anggotamu na aja menawi ya rola sana santri itu Indominna sahabatna tulinagan rusuk. Makanya ikong ke anakmu ma pondok kiringat toy aga-aga aja nagaga natenala ya. Coba aja tapan rengan haram yang merusak otaknya, salah satu adalah sesuatu yang haram. Makanya ada ulama, saya sampaikan tadi begini, ada ulama onron ini apapun yang dia beli mesti dia tahu dari mana asalnya. Misalnya mali oti siaga lina otita sepuluh sabusi sape niga otita balu oti kumato tiga ki mala oti iya mato tanang tegi monro tatana aku darah niga darah tonre tanah darah kumato aga boleh tolalo fasai malalaka aga tagokan otita ulempai iro lempa tafakewe lempa otita ajuta mo kata ala lempa ya rega tania nasa ajunna badaraku wala lempa utotoi maka de to pandrita adam padam pakidena jaji wali otti munasabah dena halal lempana. Kira-kira Pak biasa muki ka makutane di makor dia gaga. Ibu-ibu datang di pasar beli ayam, hati-hati dia ucapkan bismillahi Allahu Akbar, betul. Tapi kalau ayamnya belum meninggal, lalu si pemilik ayam, si penjual ayam belum meninggal ayamnya dimasukkan ke dalam air yang mendidih supaya tak cabu bulu-buluna apa makutu nih bene tak makuku nama bulu-bulu harus selesai, yang penting wajah kok. Apa yang terjadi? Bukan sembelihannya yang membuat dia mati, tapi air panas itu yang membuat dia mati. Kau makan bangkai. Makanya perhatikan ya kok kedo-kedo mau aja sana mutepan. Kalau sudah antri pembeli oh dekna gere tama hati-hati para penjual, jangan sampai orang makan bangkai ya. Saya pernah belajar dulu, tiba-tiba ada orang yang menyembeli ayam, begitu tajamnya dia punya pisau sisa nasoro masarang alona ya, tapal talita, begitu tajamnya itu. Menurut Andre Guruta peko ini caranya ya. Saya pernah belajar sama Andre Guruta Ki Haji Abu Nawas Bintang, beliau mengatakan begini, kalau memang ada ayam seperti itu maka buanglah kepalanya karena dia adalah bangkai, makanlah badannya itu halal. Ulun natomi hayab biang nalamode cek dina tak bali beneng ya abyangi watakalena ulun namuala Andre no ulumanu. Coba lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, tapi hati-hati gerek kedua mana mandre haram, hati-hati. Saya teringat orang tua saya mengatakan begini, kamu nak jangankan sesuatu yang haram, sesuatu yang dipinjam saja tidak pernah kau kasih makan sama kamu. Oh ibu, jangankan anu haram anu indra dari pandreki. Makanya ada nasihat ulama kita, anak ye mulai pari warunge mandre aja lalu nanandrena pa warunge mandre andre mutona anak ye mulai pa Pertamina lisaki bensin motoromu mulai saki bensin otomu aja lalu na bensin na Pertamina mufattamangi bensin mutona. Apa maknanya ini? To mandre ke warunge nandrena te andre to mali bensin na Pertamina
Oh, maknanya adalah, wahai anakku, sebelum kau makan di warung nak wajame meniolo, fura mu ajak baru kau makan, maka itu sudah makananmu. Anak wajame menipak bulu bensin ne fura mu ajak bensin menutama, maka itu juga sering saya perhatikan. Saya kasih uang baru masuk bensin, saya bayar makanan baru kemudian kita makan. Naria semak barakah. Ya puidi 50 nih furana nandre deh pana wajai, makanya tuh 54 di babuana mau cempajai tahu indra sisap butona. Oh bahaya malewa ya lupai nang kain reta dia tahu wajai bahaya man mata nih gini mate wa alehi dirhamun nang kain rena sorry mon lina pungala talamatu lesa sama dinar wala dirham, buka lagi dinar buka lagi dirham yang dipakai membayar kudiat min hasanati ibatakap pomatu deceta. Hadir yang dimuliakan oleh Allah, salat penuh makna. Makanya terakhir ulama tasawuf mengatakan begini, agar engkau khusyuk di dalam salatmu, mestinya antara wudhu dengan salat tidak ada perkataan tentang dunia. Saya ulangi, mestinya antara wudhu dengan salat tidak ada perkataan tentang dunia. Fura mak jenne ribolata tajokkar masigi aja gaga ada lino, Allah berikan kehusyuan. Nah kita ini fura ni mak jenne kebolata malala mapa silolonga kolalangi, bahkan melo ni mas sempaja melo ni takabber makutana mofi loko kalau botinge baja. Itu satu. Yang kedua, tadi sholat maghrib kalau wudunya tidak batal maka tidak mengapa wudhu itu pun dipakai sholat isya kalau wudhunya tidak batal. Tetapi antara maghrib dan isya kufurani makballeti mutta kufurani tacarita jakna tawe, hendaklah berwudhu kembali, bukan karena wudhunya batal tetapi energi wudhu itu sudah hilang. Kalau energi wudhu sudah hilang maka susah terangkat ke langit. Kalau energi wudhu sudah hilang maka susah khusyuk di dalam sholatnya. Makanya mega atau masih sama sempajang imamnya lama masih sah. Oh ibu, kalau imamnya lebih suka yang mana, yang panjang atau yang pendek bacaannya? Yang panjang atau pendek? Yang pendek. Terus kalau salat tarawih yang cepat atau yang lambat? Ya tuh nama fonco, ya tuh nama gati. Ya ko jumai alina tuh terlambat tama alina tuh nama gati lupa mesu. Ya ko bangi tahu dena kedo Allahu akbar dena kedo. Kaman tahu dena jokka masigi. Tapi si senang ke SMS na anggota nama kada kuracet diwi lupa lo madome. Magina reko fangolina pungalata demu melo. Nah, yang ketiga ada namanya kematangan spiritual. Oh ibu, biasa mencuci di rumah, biasa ki mak bisa fane ki dengan baju yang kita pakai. Tidak lama setelah itu azan berkumandang. Pertanyaannya, biasa gak tafake mas sempaja irna wajud tak tafake mak bisa fane ye motoro matu tafake mas sempajang. Biasa tapa mak bowomi. Tapi biasa karena wajud tak tafake mak bisa fane iro tafake joka botinge de magina de ye kufunga la taala sembara wajumu pake. Tapi kau joka kebotinge Muhammad gayamu tak liwa itamu ma penguju apa sulapa bedakmu ma pamula marakwe ma pondala ma konya ma ficae onrotona kau joka botinge ma denule ma sempajang. Tapi saya yakin ibu-ibu yang ada di Baitur Rahim insya Allah kalau dia ada di pengantin azan berkumandang nalat bir salebotinge daripada terlambat mas sempajang. Betul apa tidak? Nih gak kada betul tegi monro betul. Nah saya tahu keadaan kita latai gana beneta denu lima sempaja kong kaboting betul. Nah apa itu betul? Saya ditanya Pak Ustaz kenapa istri kita tidak bisa sholat
terlambat sholatnya? Jawaban saya cuma satu. Nasaba iro beneta taliwet-liwet gayana. Nasaba angkana bulu mata asli diwerengi ripung Allah Ta'ala. Na tambai si bulu mata palsu. Macica memang selalu ase. Agak lomo tersinggung memang no. Ya. Bendeng yang kecicat tapar mati memang sah. Nah iya nama rajin akan ajenet talawi. Sudah ada lensa mata asli diwerengi di pungalat telepuh. Nah tambah si lensa mata biru. Lo to ya sepole Amerika. Nah boleh mo kampungnya. Makanya cinta Indonesia. Saya sering katakan begini, saya itu termasuk orang yang cinta Indonesia. Sampai-sampai kalau saya ke pasar beli lemo, saya tidak mau mengatakan lemo Cina. Maka dekat siaga linda ya lemo tae. Lemo apa Pak Ustaz? Lemo Indonesia. Lemo Cina katanya, lemo Indonesia. Masa lemo Cina ditanamnya di Indonesia? Orang Indonesia yang tanam. Sisanya macam ni lemo Cina. Nah ini tuh pan reseki Pak anu nama mi tahu. Coba lihat sandalak Jepang, lemna lem Korea, manukna manuk Bangkok, benangna benang Hong Kong. Ada pakai Indonesia. Goncingna goncing Inggris, jangkrekna jangkrik Belanda. Itu tanah mede Belanda mana ke jangkrekna kue? Yang anehnya kalau bagus suaranya makanja oninna jangkrik Belanda. Yeko ciamoni jangkrikna kolaka. Napan rasata angkatona ibu-ibu Pak Ustaz Fusandro 10 nih mak dute anakku belum ada yang jadi semua tertolak igonci gari perku sekena agak burang. Oh maka ada Fusandro gampang kau ambil kunci Inggris ala kau kunci Inggris remeri waye mucam memangnya anakmu tak buka tu perku sena nasabah iye kunci Inggris ya sini nomor noka mana termasuk noka perku sena anakmu. Onro semangat na cemeh goncing Inggris yang paling besar yang dia pakai dia rendam di air onro semangat na cemeh na tollo alena poliase na lufe male goncing Inggris apa yang terjadi na gappe ulun na goncing Inggris de pagaga mak dute bor ni ulun nah ni pak guru ko. Oh ibu lebih percaya mana ulama atau dukun? Ulama. Tapi kalau ada masalah datang ke dukun apa ulama? Namanya tak maca atau makar tuli masan roja indoku. Ulama lebih percaya ulama. Tapi kalau ada masalah datanya ke dukun. Man ata arafa nigi polewi sandro batapu-tapu. Fasalahu ansyenaku tanah se disewa-sewa. Fasadaka ulah dia percaya. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina yoman dek ni terima sempajanna selama 40 sona. Hadir yang dimuliakan oleh Allah, maka kalau ingin dapat jodoh ya salat, ada masalah ya salat, mintanya kepada Allah jangan kepada yang lain. Allah berikan jalurnya wasta'inu bisabari wassalat, minta tolong kepada Allah lewat apa? Lewat sabar dan salat. Salat pun Allah berikan rahmat. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam sholat banyak kemuliaan, apalagi berjamaah. Al barakatu fil jamaah, berkah itu ada pada jamaah. Maka ibu-ibu yang tadi, kalau pakaian yang dipakai mencuci itu pula yang dipakai ketika sholat, sementara ke pengantin tidak, itu namanya belum matang spiritualnya. Bapak-bapak yang hadir, suatu ketika bapak membonceng istrinya ke pengantin. Bapak pakai baju kaos hanya karena ingin membonceng istrinya mau masuk. Tapi tiba-tiba bapak yang pakai baju kaos karena hanya niatnya mengantar istri, tiba-tiba dipanggil masuk di acara pernikahan. Tamaki fungaji tamaki. Kira-kira dengan pakai baju kaos masuk apa tidak? Dena tama masiri kak mak baju kos kak masiri kak dewa jas kalamanna dia pulang sepatunya bagus jasnya bagus jakanan apakan jaki dia pakai wangi-wangi. Tapi pertanyaannya bapak-bapak biasa kiga mas sempaja mak baju kos biasa kah? Biasa.
Bukan sholatnya tidak sah, tetapi belum matang spiritualnya. Kenapa? Ketika menghadap kepada manusia, pakaianmu luar biasa, tapi menghadap kepada Allah, pakaianmu biasa-biasa. Padahal mestinya berhadapan dengan Allah, pakaianmu luar biasa. Apalagi bapak-bapak, eko songkok bolong 5 tahun ni dengan kana sele songkok nak manguni kue. Angka anak-anak lo mengaji, nenek alingka songkok baru. Oh aja nak mali songkok baru. Songkok nak nenekmu pakai mak barakat tu songkok na nenek nah. Dipakailah songkok neneknya ke pondok. Namanya songkok nenek nama tahu-tahu nih mau nggak nih mangu nih kue. Dipakailah cucunya yeleko si bawan si jaguru. Ini gak barakat nah. Tanyir ya sangi barakat. Alingan songkok baru pomu. Ya. Kenapa? Menghadap kepada Allah mesti luar biasa. Terakhir saya tutup dengan doa ibu. Oh ibu, anak tak ya supaya macai anak tak. Kalau dia laki-laki, doa Nabi kepada Abdullah ibnu Abbas. Kenapa Abdullah ibnu Abbas bisa hafal Al-Quran? Kenapa Abdullah ibnu Abbas bisa ahli hadis, ahli fikih? Dia kuasai semua. Doanya Nabi kepada dia, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Maka ulama mengajarkan, doakan anakmu, bacakan anakmu tepat di ubun-ubunnya. Madapi anak tak japi, sepungi kue. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ketika dia laki-laki. Anak tak perempuan, Allahumma faqiha fiddin wa alimha ta'wil. Itu yang mencerdaskan. Laki-laki Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Perempuan Allahumma faqiha fiddin wa alimha ta'wil. Cuma dua. Kalau bukan laki-laki dia perempuan, kalau bukan perempuan dia laki-laki. Kenapa cuma dua? Karena Allah memang menciptakan dua jenis manusia. Kalau bukan laki-laki, kalau bukan laki-laki dia perempuan, kalau dia perempuan bukan laki-laki. Tidak ada golongan yang ketiga. Makanya WC di mana-mana cuma dua. Coba lihat Masjid Baitur Rahim, WC-nya cuma dua, WC laki-laki, WC perempuan. Bapak ibu berangkat umrah, tiba di bandara, di situ juga dua, an-nisa ar-rijal, WC laki-laki, WC perempuan. Tidak ada WC laki-laki, WC yang ketiga. Maka yang merasa diri yang ketiga, mama tede muteme. Saya mau masuk di sini, saya kan bukan laki-laki. Mau masuk di sini, saya kan bukan perempuan. Teme ini boleh alemu. Makanya jenismu harus sadar, kau harus tetap jenismu yang mana, kau laki-laki atau perempuan. Tidak ada di antara laki-laki dan perempuan. Maka ibu ajarkan anakmu, ye kuburane anak tak pakai baju burane, ye kumakunre anak tak pakai baju kunre. Ya, jangan laki-laki pakai baju perempuan, perempuan pakai baju laki-laki. Ajarkan anak tak, bawa dia ke masjid. Saya tutup dengan sebuah nasihat Andri Guru Tak Kiai Haji Muhammad As'ad, pendiri Pondok Pesantren As'adiyah di Sengkang Kabupaten Wajo. Tempat di mana saya dan Ustadz Duana Said, termasuk sahabat saya Ustadz Yusuf Sofyan, itu teman sekelas saya. Ya di situ kita belajar. Apa nasihat Andri Guru Tak? Ajak tasapai alat birenge riwaram parange. Nasaba iya tuaram parange anu capu. Ajak tasapai alat birenge ripangkat nenia jabatange. Karena pangkat jabatan ada masanya. Aja tasapa alat birenge rikanjak na tapai. Nasaba iya tu kanjak na tapai angkat tofak gangkanna. Ibu-ibu jangan sombong dengan cantik. Saya yang paling cantik. Oke. Si sana jokama motor, buangi motor dia ikut terjatuh. Talita isinna 5 yolo. Faja no cantik. Masiri no mas selfie. Na joka botinge ma foto, furasi foto, ulangi pa foto kerui. Furasi foto, ulangi si keru si. Maka de pa foto tanya foto keru tappa mo meto ha keru. Lo ni dia aja namu rube mako meto ha tu. Aja tasapa alat birang ngiri kanjak na tapai angka masanya. Tapi sapa alat birang rikanjak na sifat tak na niya ampe kidota. Nah sahabat ni gini gitu, maka anja sifatna nama lebih ampe kedona, maka pasti akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Ibu-ibu yang hadir, namo maga cantik tak ibu, tapi narik kode tapakalak di keluarga nala kita enono cantikmu. Makotor burane we namo maga gertana set di burane.
Ia nadek na pakalebih keluarga na benena non no to gertakmu tuh. Apalagi kau deto namu cantik, deto namu magertak. Denir semaka deteko monrol apa cokang. Itanga tapana mapata silang. Itanga ampena dokeja. Tapi kalau orang mengatakan memang dia tidak cantik, memang dia tidak ganteng, tetapi akhlaknya luar biasa. Akhlak itulah yang dilihat. Ini saja yang saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Semoga keadaan kita Bapak Ibu sekalian pada Isra Mi'raj kali ini menghantarkan kita pada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma astur ummatas sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummatas sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummatas sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma astur ummatas sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummatas sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummatas sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimulai tadi hikmah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dibawakan oleh Al-Ustaz Kiai Muda Haji Usman Fatihah SHI MPDI. Semoga apa yang telah disampaikan beliau dapat kita ambil hikmahnya dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga dapat menambah bobot keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Al-Ustaz, sekali lagi kami atas nama segenap pengurus beserta jamaah yang hadir pada malam hari ini mengucapkan terima kasih atas waktunya hadir di tempat ini membawakan hikmah peringatan Isra dan Mi'raj di Masjid Baitur Rahim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi maka berakhir pula seluruh rangkaian acara peringatan Isra dan Mi'raj kita pada kesempatan malam hari ini. Dan sebelum kami menutup, perlu kami sampaikan kepada jamaah sekalian bahwa insyaallah safari dakwah dari Al-Ustaz Kiai Muda Haji Usman Fatihah SHI MPDI insyaallah akan berlanjut besok siang di Masjid Al-Fadilah Kompleks Pasar Raya Mekongga Kolaka. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini pula kami mewakili segenap pengurus dari Masjid Al-Fadilah mengundang kepada jamaah sekalian untuk bisa menghadiri peringatan Isra dan Mi'raj yang insyaallah akan dilaksanakan pada besok siang pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 pukul 13.00 atau salat zuhur berjamaah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Ucapan terima kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, Kepala Kantor Kelurahan Sea, para segenap pengurus PCNU Kabupaten Kolaka, Yayasan Darul Mukminin Baitur Rahim Kabupaten Kolaka, segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahim dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Semoga kedatangan kita pada malam hari ini insyaallah mendapat berkah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita menutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.